Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar muatan matematika, materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam. Tahukah kalian operasi hitung tersebut? Operasi hitung tersebut adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk memahami hal ini, ayo pelajari bersama. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Disimak bersama-sama ya. Semoga penjelasan Bu Guru jelas. Dan semoga kalian memahaminya. Untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan yang pertama, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat ya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi air laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi ya. Gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tulismu. Nah, tugas ini tidak dikumpulkan, namun hanya untuk latihan kalian saja. Selanjutnya, ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 1. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat? Yang kedua, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Nah, untuk jawaban pertanyaan ini, nanti kalian bisa paham, bisa tahu jawabannya setelah mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Selanjutnya, ayo menalar. Kalian tadi sudah mengamati gambar kapal selam. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis positif 8 meter. Posisi air kapal selam berada pada negatif 20 plus 8. Jadi posisi akhir kapal selam adalah negatif 12 meter. Perhatikan contoh 1.13 ya. Kamu bisa buka buku halaman 23. Nah, di sini bagaimana cara menghitung negatif 7 ditambah negatif 3? Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, bilangan negatif 7 itu artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Perhatikan gambar tersebut ya, anak itu berdiri di titik 0, kemudian mundur 7 langkah. Karena negatif 7, maka anak ini mundur 7 langkah. Selanjutnya, langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Jadi perhatikan gambar tersebut ya. Jadi arah anak itu tetap. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bilangan negatif 3 itu artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Jadi perhatikan gambar anak tersebut tuh. Anak itu mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Kenapa mundur? Karena negatif. Jadi hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Negatif 10 karena posisi akhir pada anak itu berada di negatif 10. Contoh soal selanjutnya yaitu kalian bisa buka halaman 22. Contoh 1.12. Negatif 8 ditambah 4 itu sama dengan berapa? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah pertama, bilangan negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Kenapa mundur? Karena negatif. Jadi posisi anak di 0, kemudian mundur 8 langkah. Perhatikan gambarnya ya. Selanjutnya, langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Jadi anak yang digambar itu menghadapnya tetap, tidak berbalik. Langkah ketiga, bilangan 4 positif artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Kenapa ke depan? Karena bilangan tersebut bilangan positif.
Nah, perhatikan gambarnya ya. Jadi, posisi anak di akhir itu di angka berapa? Negatif 4. Jadi, hasilnya negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Kemudian, kalian buka halaman 25 ya di buku matematika. Lihat contoh 1.15. Ada soal 4 dikurangi negatif 5. Berapa hasilnya? Kita lihat cara penyelesaiannya. Langkah pertama, bilangan 4 positif artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Karena positif makanya maju. Kalian lihat garis bilangan yang B ya. Anak itu maju 4 langkah dan di posisi angka 4. Selanjutnya langkah kedua yaitu karena ini pengurangan maka harus berbalik arah. Lihat gambarnya, anak itu berbalik arah. Kemudian di langkah ketiga, negatif 5 itu artinya mundur 5 langkah ke belakang. Jadi perhatikan gambar garis bilangannya. Anak itu tadi kan di angka 4, kemudian mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di posisi angka 9. Kesimpulannya, jadi hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Selanjutnya masih di halaman 26, kita bahas contoh 1.16. Soalnya negatif 7 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Nah, kita simak bersama-sama cara penyelesaiannya. Langkah yang pertama, bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Dilihat garis bilangannya ya, anak itu di posisi 0 kemudian mundur 7 langkah. Kenapa mundur? Karena negatif. Selanjutnya langkah kedua, karena ini soalnya pengurangan, maka artinya pengurangan itu berbalik. Jadi dari arah yang tadi di angka negatif 7, anak itu kemudian arahnya berbalik. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu angka 3 positif. Itu artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. Perhatikan gambarnya, dari posisi anak negatif 7 kemudian maju 3 langkah di posisi negatif 10. Jadi hasil dari negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Selanjutnya kalian buka halaman 27. Lihat contoh 1.17. Ada soal negatif 8 dikurangi negatif 4. Itu hasilnya berapa? Nah, kita simak bersama-sama cara penyelesaiannya. Langkah yang pertama, bilangan negatif 8 itu artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Lihat garis bilangannya. Anak itu berada di titik 0 kemudian mundur 8 langkah. Karena negatif makanya mundur. Kemudian lanjut ke langkah kedua. Karena ini soalnya pengurangan artinya berbalik. Jadi anak itu berbalik arah, namun masih tetap di angka negatif 8. Selanjutnya langkah yang ketiga, bilangan negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. Dari angka negatif 8 kemudian mundur 4 langkah. Jadi di posisi angka negatif 4. Jadi hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Anak-anakku, gimana? Sampai di sini jelas kan? Sudah paham ya? Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan halaman 29 yang penjumlahan, kemudian halaman 30 yang pengurangan. Jadi nanti dikerjakan di kertas ya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat belajar.